Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah sampai di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan. Semoga kita masih tetap istiqomah, masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hasil akhir atau pencapaian akhir dari puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah yaitu derajat takwa. Lalu apa indikasi atau tanda bahwasanya puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kali ini telah membuat kita berhasil menjadi hamba yang mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat indikasi atau tanda-tanda bahwasanya kita sudah mencapai ketakwaan, itu bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka menjadi orang yang muhsin. Siapa itu orang yang muhsin? Orang muhsin adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi orang yang muhsin adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kebaikan apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Setidaknya ada 3 kebaikan yang menunjukkan bahwasanya kita sudah mencapai, puasa kita sudah mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang menjadi ciri ketakwaan kita yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa berinfak di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Banyak di antara kita mampu berinfak hanya dalam keadaan lapang. Tapi sayangnya ketika kita berada dalam kesempitan, ekonomi sulit, cari uang susah, kita tidak mampu melakukan itu. Kita hanya memikirkan kepentingan pribadi kita, bagaimana saya bisa makan hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya ketakwaan belum sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mampu berbagi, berinfak dalam keadaan lapang saja. Tapi ketika dalam keadaan sempit, kita masih berpikir 1000 kali untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka melakukan ini? Karena mereka yakin dengan infak yang mereka keluarkan baik dalam keadaan senang maupun sempit, maka mereka akan menjadi orang yang dihilangkan rasa takut dan sedih dalam dirinya. Untuk apa kita kaya tapi ketakutan terus ada dalam diri kita? Untuk apa kita bergelimang harta tapi kita takut harta kita diambil oleh orang? Kita takut kehilangan harta kita. Kita takut kehilangan hal-hal duniawi. Tapi betapa bahagianya ketika kita mampu merasakan ketenangan, mampu merasakan kebahagiaan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita mampu merasakan senang. Kenapa? Karena kita senantiasa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri kedua, perbuatan baik kedua yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, yaitu wal kaziminal ghaiz. Mereka senantiasa menahan amarahnya. Jadi ciri atau kebaikan kedua yang mengindikasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, kita mampu menahan amarah kita, kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang justru merusak kehidupan kita. Karena percayalah bahwasanya kemarahan kita terhadap sesuatu yang kita benci, terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, hanya menghadirkan kerusakan, hanya menghadirkan perpecahan, tidak menghadirkan ketentraman, tidak menghadirkan kedamaian. Kemarahan hanya menghasilkan kemarahan baru. Kemarahan hanya menghasilkan hal-hal buruk baru, bukan justru menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi itu ciri kedua yang Allah ajarkan kepada kita, bahwasanya ketika kita sudah mencapai derajat takwa, maka kita mampu menahan amarah kita. Bukan kita tidak marah, tapi kita menahan amarah kita. Kemudian ciri terakhir yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, bahwasanya orang yang bertakwa itu senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Jadi bukan hanya berhenti menahan amarah, tapi ketika dia mampu menahan amarahnya, dia juga segera memaafkan orang yang telah membuatnya marah. Itulah 3 ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang muhsin. Orang yang muhsin adalah senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, senantiasa menahan amarahnya. Yang terakhir adalah memberikan maaf kepada sesama manusia. Maka dari itu, di akhir puasa kita seringkali dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan, baik itu kepada kedua orang tua kita, kepada istri dan anak kita, kepada keluarga kita, dan kepada para sahabat-sahabat kita. Semoga kita semua mencapai derajat ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Mari di akhir bulan puasa ini kita renungkan diri kita, apakah kita sudah tergolong sebagai orang muhsin. Kita baca kembali surah Ali Imran ayat 133 134. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.